Moko menunjuk ke sebuah istana megah yang terbuat dari batu giok putih di kejauhan dan berkata, Tuan Lu, yang di depan Anda adalah istana Kongming. Meski berjauhan, Lu Yun masih bisa merasakan tekanan seluas lautan, yang merupakan kekuatan tingkat Dewa Tao. Istana Kongming bukan hanya istana sang majikan, tapi juga senjata Dewa Surga. Saat kami bepergian dan berpetualang saat itu, kami mencapai prestasi besar dalam pertempuran, kata Moko dengan sedikit nada bangga. Lu Yun mengangguk, diam-diam membandingkan istana Kongming dengan kuil perunggu Dewa Kuntong, dan menemukan bahwa dibandingkan dengan istana Kongming, kuil perunggu itu seperti cahaya kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang cerah. Jalan menuju istana Kongming seperti pameran alien yang aneh. Burung-burung dengan sayap indah terbang melintasi langit membawa pria dan wanita tampan, dan ras alien kacau dengan berbagai bentuk berjalan di tanah. Ada yang memiliki 3 mata, ada yang menyeret ekor panjang, dan ada pula yang bersisik seperti permata yang bergerak. Lu Yun terpesona dengan apa yang dilihatnya, dan diam-diam mendesah dalam hatinya bahwa Liu Li Star memang tempat berkumpulnya orang-orang kuat. Sebagian besar ras alien ini berasal dari dunia kecil yang melekat pada Liu Li Star, jelas Moko. Ada yang datang ke sini untuk berbisnis, ada yang datang ke sini untuk berlatih, dan ada yang datang ke sini untuk mencari perlindungan. Lord Kuntong mendengus dingin, sekelompok rakyat jelata. Matanya penuh dengan penghinaan, dan dia jelas meremehkan ras asing ini. Tuan Pulau Yuan Kun memandang alien di sekitarnya dengan rasa ingin tahu dan berseru beberapa kali. Lu Yun tidak berbicara, hanya mengamati dalam diam, dengan banyak pemikiran di dalam hatinya. Tujuan perjalanannya bukan hanya untuk bergabung dengan tentara Liu Li, tetapi yang lebih penting, menggunakan sumber daya Liu Li Star untuk meningkatkan kekuatannya. Tujuan utamanya adalah untuk mengalahkan Dewa Yinian dan membalas dendam. Istana Kongming terbuat dari jantung bintang-bintang. Ia membentuk dunia tersendiri di dalamnya. Tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, tetapi juga memiliki energi spiritual yang melimpah. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk bercocok tanam, semakin dekat di kejauhan. Istana megah, dengan sedikit nada bangga. Lu Yun mengangguk sedikit, merasa lebih kagum pada Tao Mingze. Untuk memiliki senjata surgawi yang begitu kuat, kekuatannya sendiri pasti tidak dapat diduga. Sesampainya di depan pintu masuk istana Kongming, seorang wanita berbaju merah menghampirinya. Dia memiliki paras cantik, sosok seksi, dan memancarkan pesona dewasa dalam setiap gerak-geriknya. Kakak senior Moko, kamu kembali. Pendeta Tao Liu Ying juga ada di sini dan sedang menunggu di aula utama. Liu Ying Tao, hati Lu Yun tergerak. Dia telah mengetahui sebelumnya bahwa Liu Ying Tao adalah penganut Tao langsung dari Liu Li Xing dan paman dari Liu Li Xingjun. Tampaknya masalah hari ini lebih rumit dari yang ia bayangkan. Mereka berempat memasuki aula utama istana Kongming, dan mata mereka tiba-tiba terbuka. Interior aula utama seperti dunia dongeng, dengan bangunan indah dan ruang batu giok dikelilingi kabut peri. Keindahan dari semua suku menari dengan anggun dalam balutan kain kasa, musisi memainkan musik yang merdu, dan udara dipenuhi dengan wangi bunga yang memabukkan. Lu Yun diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, penganut Tao Mingze ini benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Tuan, murid Dewa Tao Liu Ying telah kembali dan telah membawa kembali Jenderal Lu Yun dan kedua temannya. Moko memberi hormat dengan hormat. Mata Lu Yun tertuju pada 2 Dewa Tao di tengah aula utama. Pendeta Tao Mingze mengenakan jubah putih dan memiliki wajah yang baik, membuat orang merasakan angin musim semi. Liu Ying Tao mengenakan jubah ungu, dengan wajah tegas dan mata setajam pisau. Paksaan yang berasal dari 2 Dewa Tao itu seperti 2 dunia besar, begitu berat hingga Lu Yun hampir tidak bisa bernapas. Kasino IDN 96. Dia merasa kagum di dalam hatinya, menyadari bahwa meskipun kekuatannya telah meningkat, masih ada kesenjangan yang sangat besar dibandingkan dengan orang kuat di alam Tao. Junior Lu Yun, saya telah bertemu dengan 2 Dewa Tao. Kuntong Shenzun dan Tuan Pulau Yuan Kun juga mengikutinya. Apakah kamu Lu Yun? Pendeta Tao Mingze tersenyum tipis, dan matanya tertuju pada Lu Yun. Aku telah mendengar tentang pertarunganmu dengan Zhan Xiao. Apakah orang di sebelahmu adalah Tuan Kuntong? Ini juniornya, Lu Yun dan Kuntong Shenzun menjawab bersamaan. Anda ingin bergabung dengan tentara Liu Li dan meminta saya untuk memverifikasi kekuatan Anda. Tuan Liu Li Xing telah melaporkan hal ini kepada saya. Dewa Tao Liu Ying juga berbicara, saya juga telah mendengar bahwa Tuan Lu memiliki kekuatan yang luar biasa, jadi saya kebetulan bertemu dengannya hari ini. Pada saat ini, seorang pria muda berpakaian ungu keluar dari kerumunan. Dia memiliki wajah tampan dan sedikit arogansi di matanya. Tuan, murid ini bersedia menguji kekuatan Lu Yun atas nama Anda. Ziluo, apakah kamu yakin? Tanya Tao Mingze, murid, tentu. Pemuda berbaju ungu itu berkata dengan tegas. Oke, kalau begitu biarkan Ziluo mengambil tindakan atas namamu. Ingat, berhentilah sampai intinya tercapai. Dewa Tao Mingze memperingatkan. Liu Ying Tao tersenyum di samping dan berkata, Mingze, muridmu, apakah tanganmu gatal? Pendeta Tao Mingze tidak membantah, hanya tersenyum. Kedua Dewa Tao itu bertukar beberapa kata dengan suara rendah. Meskipun Lu Yun tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang mereka katakan, dia masih bisa merasakan eksplorasi kekuatannya sendiri. Saya Ziluo, tolong beri saya beberapa nasihat dari Tuan Lu. Pemuda berbaju ungu berjalan ke arah Lu Yun, dan pedang dewa yang memancarkan cahaya ungu muncul di tangannya. Aku juga menggunakan pedang. Secercah cahaya melintas di mata Lu Yun, dan pedang dewa biru muncul di tangannya. Ini adalah harta spiritual kacau balau yang dia menangkan dari Zhan Xiao, pedang dewa angin. Lu Yun tidak berani gegabah. Ziluo adalah murid Dewa Tao Mingze, jadi kekuatannya tidak boleh lemah, dan efektivitas tempur dari pembudidaya pedang tidak boleh diremehkan.
Terlebih lagi, tujuannya dalam pertempuran ini bukan hanya untuk membuktikan kekuatannya, tetapi juga untuk bergabung dengan tentara Liuli, mendapatkan lebih banyak sumber daya, dan akhirnya mengalahkan Dewa Yinian. Pendeta Tao Mingze dan Pendeta Liu Ying memandang pedang Feng Shen di tangan Lu Yun, dan tidak ada kejutan di mata mereka. Jelas sekali, mereka sudah mengetahui fakta bahwa Lu Yun adalah seorang kultivator pedang. Ujung pedang Ziluo diarahkan langsung ke Lu Yun, dan niat pedang yang ganas langsung menyelimuti seluruh aula. Tuan Lu, tolong. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, semangat juang membara di matanya. Tolong. Pedang ilahi angin berbenturan dengan pedang ilahi cahaya ungu milik Ziluo, menimbulkan suara mendengung yang keras dan percikan api beterbangan kemana-mana. Dua sosok bergerak cepat di tengah aula, lampu pedang terjalin, seperti dua naga bertarung di udara. Anak ini sangat cepat. Liu Ying Daosen menyipitkan matanya sedikit, dengan sedikit nada terkejut. Pendeta Tao Mingze mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum tipis, Saudara Liu Ying, apa pendapat Anda tentang ilmu pedang Lu Yun? Jika dia memiliki bakat yang luar biasa, apakah Saudara Liu Ying berniat menerima murid? Liu Ying Tao melirik Tao Mingze dan berkata dengan nada dingin, Mingze, bukan berarti kamu tidak tahu bahwa saya telah menghabiskan banyak upaya untuk mengajar Liu Lixingjun. Meskipun saya telah memiliki beberapa murid sejak saat itu, semuanya tidak memuaskan kecuali saya bisa jika saya bertemu dengan pendekar pedang yang sehebat Liu Lixingjun, saya tidak akan berniat menerima murid lagi. Selain itu, ilmu pedang saya belum mencapai tingkat kesempurnaan, dan saya masih ingin melangkah lebih jauh. Petik 2. Saat keduanya berbicara, pertarungan antara Lu Yun dan Ziluo menjadi lebih intens. Ilmu pedang Ziluo sangat indah dan serangannya sangat dahsyat. Setiap pedang memiliki potensi untuk menghancurkan segalanya. Dia adalah orang kuat di telekinesis tingkat kelima, dan ilmu pedangnya telah diturunkan oleh Dewa Tao Mingze. Dia juga dianggap yang terbaik di antara generasi muda Liu Listar. Hal ini membuat kebanggaan awal Lu Yun dalam pengembangan pikiran menghilang banyak. Meskipun dia cukup berbakat dalam melatih kekuatan pikiran, dibandingkan dengan murid berbakat yang dilatih oleh kekuatan besar ini, dia masih sedikit lebih rendah. Namun, Lu Yun lahir di dunia besar Taichang. Meskipun sumber dayanya buruk, dia juga menerima sebagian warisan dari Master Jiuxuan, dan bahkan memperoleh sesuatu dari memahami 12 tingkat pola elemen kekacauan. Dari segi ranah, dia tidak lebih rendah dari Ziluo. Lu Yun memegang pedang Dewa Angin, sosoknya tidak menentu, dan dia menggunakan kecepatannya jauh melebihi orang biasa dan gerakan aneh dan tak terduga untuk menghadapi Ziluo di ruang perdebatan. Kekuatan magis, melanjutkan masa lalu dan membuka masa depan, dalam kode pedang Keitian digunakan olehnya dengan sangat baik. Kekuatan magis ini dapat mengintegrasikan kekuatan jurus lain, membuat jurus pedang Lu Yun tidak dapat diprediksi dan kuat. Meskipun serangan Ziluo sangat sengit, serangan itu diselesaikan satu persatu oleh Lu Yun. Selain itu, Lu Yun juga secara bertahap menyadari bahwa meskipun ilmu pedang Ziluo sangat kuat dalam menyerang, namun relatif lemah dalam pertahanan. Keterampilan pedangmu sangat bagus. Ziluo mendengus dingin, pedang Dewa Cahaya Ungu di tangannya bersinar terang, dan kekuatan pedang menjadi lebih kuat. Mewah, nanti kamu akan tahu apa itu ilmu pedang yang sebenarnya. Seringai muncul di sudut mulut Lu Yun, dengan niat bertarung membara di matanya. Meskipun Ziluo berbicara keras, dia juga menyadari bahwa dia perlahan-lahan dirugikan. Kecepatan Lu Yun terlalu cepat dan gerakan pedangnya terlalu aneh, membuatnya sulit untuk menangkisnya. Kalau begitu, izinkan aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Lu Yun berpikir dalam hati dan tiba-tiba memperkuat serangannya. Sebelumnya, dia mengandalkan skill dan body skill-nya untuk menekan Ziluo, tanpa menunjukkan kekuatan aslinya. Kini, dia memutuskan untuk tidak menyembunyikan kekuatannya lagi. Kekuatan fisik Lu Yun telah mencapai tingkat dewa setengah berjalan, dan kekuatannya jauh melampaui imajinasi orang biasa. Saat dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, cahaya hijau menyilaukan muncul dari pedang Feng Shen, dan kekuatan pedang itu menyapu seperti tanah longsor dan tsunami. Ziluo merasakan kekuatan luar biasa datang ke arahnya, dan pedang suci di tangannya terguncang hingga mengeluarkan suara mendengung, dan dia hampir lepas dari tangannya. Dia ngeri dan ingin melawan, tapi sudah terlambat. Bang! Dengan suara teredam, pedang Feng Shen menghantam dada Ziluo dengan keras. Ziluo mengerang, mengeluarkan seteguk darah, terbang mundur, dan jatuh dengan keras ke tanah. Ziluo, ekspresi Tao Mingze berubah dan dia hendak melangkah maju untuk memeriksanya. Tuan, muridku baik-baik saja, kita bisa bertarung lagi. Ziluo berjuang untuk bangkit, matanya penuh penghinaan. Sudah cukup, pendeta Tao Mingze berteriak dengan suara yang dalam, kemenangan telah diputuskan, tidak perlu bertarung lagi. Meskipun Ziluo tidak mau menyerah, rasa hormatnya terhadap tuannya mencegahnya untuk tidak menaatinya. Dia hanya bisa menatap Lu Yun dengan marah dan menyingkir. Pendeta Tao Mingze memandang kepada pendeta Tao Liu Ying dan bertanya, Saudara Liu Ying, apa pendapatmu tentang Lu Yun? Liu Ying Daosen menatap Lu Yun dengan tatapan tegas, dengan sedikit kekaguman di matanya, sepertinya aku meremehkannya sebelumnya. Putra ini adalah ahli ilmu pedang, dengan keterampilan dan konsepsi artistik yang luar biasa, dan kekuatannya, kecepatan, dan pertahanannya hampir sempurna. Terlebih lagi, saya merasa ini hanya sebagian dari kekuatannya. Sebagian, pendeta Tao Mingze mengangkat alisnya, dengan sedikit nada tidak percaya. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki bakat dalam ilmu pedang. Sebagian besar penghargaan atas ilmu pedang Ziluo seperti sekarang ini harus dikaitkan dengan bimbingan Dewa Tao Liu Ying. Sekarang Liu Ying tahu berkata bahwa apa yang ditunjukkan Lu Yun barusan hanyalah puncak gunung es.
Pendeta Tao Liuying mengelus janggutnya dan melihat dalam-dalam, saudara Mingze, konsepsi artistik ilmu pedang tidak dapat direfleksikan oleh gerakan-gerakan yang indah. Meskipun gerakan teman kecil Luyun mungkin tampak biasa saja, konsepsi artistik yang terkandung di dalamnya tidak dapat diduga. Ini bukanlah mereka yang dapat menyamarkannya sama seperti orang biasa, tidak peduli bagaimana mereka berpura-pura, mereka tidak dapat memiliki aura Dewa Tao, karena kesenjangan di alam adalah kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Dia berhenti sejenak dan berkata dengan penuh minat, saya sendiri ingin mencoba keterampilan orang ini. Bagaimana menurut Anda, saudara Mingze? Pendeta Tao Mingze tentu saja tidak akan menolak, dan segera menatap Luyun. Luyun, Pendeta Tao Liuying ingin memberimu nasihat, apakah kamu bersedia? Saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya minta. Luyun sangat gembira, mampu bertarung melawan pendekar pedang tingkat Dewa Tao adalah kesempatan sekali seumur hidup baginya, yang akan memungkinkan dia untuk mengambil langkah lebih jauh dalam jalur ilmu pedang. Saat ini, suara wanita yang dingin terdengar dari luar aula, semarak sekali, bagaimana bisa tanpa saya? Semua orang mengikuti suara itu dan melihat seorang wanita mengenakan gaun hitam berjalan perlahan ke aula. Penampilannya memukau, temperamennya menyendiri, dan mata Phoenix-nya mengandung keagungan yang membuat orang tidak berani menatap langsung ke matanya. Luyun hanya melihat sekali dan merasakan jantung berdebar-debar. Wanita ini jauh lebih kuat dari Tao Mingze dan Tao Liuying. Hampir seketika, informasi tentang wanita ini muncul di benak Luyun, Liu Xingjun, Xuanji. Pendeta Tao Mingze dan Pendeta Liuying segera berdiri, menangkupkan tangan mereka dan berkata, saya telah melihat Tuan Xing. Mereka kemudian memerintahkan murid-muridnya untuk memindahkan tahta giok dan meminta Tuan Liu Xing untuk duduk. Liu Xingjun Xuanji mengangguk sedikit, dan setelah duduk di singgasana batu giok, dia berkata, saya mendengar bahwa seorang master ingin bergabung dengan tentara Liu Li hari ini dan membutuhkan Dewa Tao untuk memverifikasi kekuatannya, jadi saya datang untuk melihat kegembiraannya. Tampaknya rekan Daois Liu Ying siap mengambil tindakan. Saat dia serius dengan kata-katanya dan senyumannya, dia memancarkan aura dingin yang bisa mengusir orang ribuan mil jauhnya, tapi saat dia berbicara dengan orang lain dan sedikit senyuman muncul di sudut mulutnya, dia memberikan perasaan hangat seperti angin musim semi. Temperamen yang kontradiktif menambah pesonanya. Sebagai penguasa Glaze Star, dia memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya, tapi tidak ada yang berani mendekat dengan mudah. Ketika Liu Xingjun duduk, informasi tentang dirinya menjadi jelas di benak Luyun. Glaze Star Lord bukanlah sebuah nama, tapi gelar yang diwariskan. Setiap generasi Glaze Star Lord memiliki kekuatan yang sangat kuat. Mantan Liu Li Star Lord akan meninggalkan Liu Li Star dan pergi menjelajah setelah pewarisnya tumbuh besar, dan setelah menjadi Liu Li Star Lord, kekuatannya juga akan mengalami lonjakan. Liu Li Star Lord Xuanji di depannya jauh lebih kuat daripada para pemimpin pasukan terdekat lainnya. Luyun memilih bergabung dengan Liu Lixing karena kekuatan dan sumber daya Liu Lixing, bukan karena kecantikan Liu Xingjun. Mata Liu Xingjun tertuju pada Luyun sejenak, lalu dia berkata kepada Liu Yingtao, rekan Liu Yingtao memiliki pencapaian besar dalam ilmu pedang. Pertarungan ini adalah kesempatan langka bagi anak ini, biarkan dia memanfaatkannya. Terima kasih Xingjun telah mengingatkanku. Luyun diam-diam bertanya-tanya di dalam hatinya, jika penganut Tao Liuying menjadi seorang penganut Tao melalui ilmu pedang, level apa jadinya jika diubah menjadi alam telekinesis. Memikirkan hal ini, dia semakin menantikan pertempuran berikutnya, dan berkata sambil bergandengan tangan, senior, tolong beri saya nasihat. Liu Yingtao tersenyum tipis, meskipun ilmu pedangku tidak sebaik Xuanji Xingjun, itu lebih dari cukup untuk mengujimu. Agar adil, dia tidak menyerang secara langsung, tapi dengan jentikan jarinya. Setetes darah ilahi yang mengandung energi kuat terbang keluar dari ujung jarinya, dengan cepat berkumpul di depan Luyun, dan akhirnya mengembun menjadi inkarnasi alam Tao yang hidup. Inkarnasi alam menjadi padat, dan niat pedang yang ganas menyebar, memaksa para biksu yang menyaksikan pertempuran untuk mundur. Ekspresi Luyun serius, meskipun inkarnasi ini tidak mencapai tingkat puncak Dewa Tao, itu tidak sebanding dengan alam Tao biasa. Dia sangat menyadari pentingnya alam. Dia mampu bertarung di alam Dao sebagai inkarnasi abadi emas karena pemahamannya tentang alam yang jauh melebihi tingkat yang sama. Meskipun Yin Yan Shenzun belum mencapai puncaknya saat itu, dia masih memiliki kekuatan tempur yang mendekati puncak karena ranahnya yang maju dan telekinesisnya yang kuat. Senior, junior ini tersinggung. Luyun memegang pedang Dewa Angin dan memberi hormat dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan pijakan di Liu Li Star, dia harus menunjukkan kekuatan yang cukup. Inkarnasi Dewa Tao Liu Ying tidak berbicara, tetapi mengangguk sedikit, dan pedang panjang sebening kristal muncul di tangannya. Bila pedang itu dipenuhi dengan sajak Tao, dan sekilas orang dapat mengetahui bahwa itu bukanlah pedang biasa. Kode pedang yang disusun oleh junior ini disebut Kaitian. Itu diciptakan oleh Tuanku Jiuk Xuan Zhenren. Ini menggabungkan esensi dari banyak kekuatan magis ilmu pedang, terutama gerakan pertama, lanjutkan masa lalu dan buka masa depan, yang mana sudah termasuk semua. Tolong beri saya nasihat dari senior. Luyun berkata sekarang. Begitu dia jatuh, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju inkarnasi Dewa Tao Liu Ying. Dia tidak secara langsung menggunakan Jian Yu Taixu. Bagaimanapun, ini adalah Liu Li Star, dan tidak bijaksana untuk mengungkapkan kartu asnya terlalu dini. Namun meski begitu, kecepatan, keterampilan, dan pemahamannya tentang cara berpedang semuanya ditampilkan dengan jelas pada saat ini. Setiap pedang mengandung kekuatan roh pedang asli, dan serangannya mengalir seperti badai yang dahsyat, membuat Liu Yingdao Shen kewalahan. Avatar itu mundur terus-menerus. Pedang panjang di tangan inkarnasi Tao Liu Ying menari, dan cahaya pedang itu sangat halus.
Tampaknya meremehkan, tetapi pedang itu selalu dapat dengan terampil menghindari serangan Luyun, atau menyelesaikannya dari sudut yang luar biasa. Ilmu pedang anak ini cukup menarik. Di platform tinggi, Liu Li Xingjun Xuanji menyaksikan kompetisi dengan penuh minat, dengan senyuman di bibirnya. Saat pertempuran berlanjut, pergerakan inkarnasi Tao Liu Ying secara bertahap menjadi lamban. Tapi serangan Luyun menjadi semakin sengit, dan niat pedang datang satu demi satu seperti air pasang, hampir tidak memberi lawan kesempatan untuk bernapas. Teman Liu Ying, sepertinya inkarnasimu akan kalah, kata Liu Li Star-Lord Xuanji dengan tenang. Dewa Tao Liu Ying sedikit mengernyit, dan dia juga melihat penurunan inkarnasi. Awalnya saya berpikir bahwa saya dapat menekan Luyun dengan alam Tao saya, tetapi saya tidak menyangka bahwa alam pedang anak ini begitu tinggi sehingga hampir tidak ada kekurangan yang ditemukan. Itu saja, kalau begitu, aku secara pribadi akan mengajarimu trik pintarmu. Sebelum suara Liu Yingdao selesai, dia melintas dan jatuh dari platform tinggi, sambil mengambil kembali inkarnasinya. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Liu Listar merekrut talenta, dan Sang Tao sendiri keluar untuk memverifikasi kekuatannya. Sepertinya anak ini bahkan lebih kuat dari yang kita duga. Itu hanya karena tingkat ilmu pedang yang lebih tinggi. Dari segi kekuatan, dia mungkin tidak lebih kuat dari kita. Jenderal Liu Li lainnya berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Kurasa tidak, ilmu pedang orang ini sepertinya agak aneh. Semua orang banyak membicarakan dan membuat berbagai spekulasi tentang kekuatan Luyun. Beberapa orang mengira dia lebih kuat dari 6 Jenderal Liu Li, sementara yang lain berpendapat bahwa kekuatan 6 Jenderal Liu Li juga meningkat, dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Di platform tinggi, Pendeta Tao Mingze memandang Luyun di lapangan, dengan sedikit keraguan di wajahnya, inkarnasi Liu Ying gagal menjatuhkan anak ini. Liu Li Xingjun Xuanji tersenyum tipis dan menjelaskan, pembudidaya pedang berbeda dari biksu lainnya, dan persepsi mereka tentang alam sangatlah penting. Ilmu pedang anak ini hampir tidak memiliki kekurangan yang jelas, dan dia tampaknya telah menguasai berbagai ilmu pedang di berbagai arah. Anda dapat memilih metode pedang yang paling terkendali untuk menyerang sesuai dengan karakteristik lawan. Ketika Tao Mingze mendengar ini, kilatan cahaya muncul di matanya, mungkinkah dia ingin mengambil jalan menyatukan ilmu pedang? Liu Li Xingjun Xuanji dengan lembut menggoyangkan kipas bulunya, matanya yang indah bersinar dengan kebijaksanaan. Penyatuan ilmu pedang memang merupakan tujuan tertinggi para pendekar pedang. Sayang sekali. Ada sedikit penyesalan dalam nada suaranya, Liu Ying dan saya telah mencoba, tetapi ternyata energi kami terbatas dan sulit untuk mengurus semua kendo. Dia mengalihkan pandangannya ke Luyun di lapangan dan berkata dengan nada penuh arti, pendekatan anak laki-laki ini agak mirip dengan kendo terpadu. Dia ingin mengintegrasikan semua kendo untuk membuat kendo miliknya lebih lengkap dan mendekati kesempurnaan. Sayangnya, kerugiannya terlalu jelas. Pendeta Tao Liu Ying mengangkat alisnya sedikit, jelas setuju dengan pandangan Xuanji. Xuanji melanjutkan, pelatihan seperti itu memakan waktu dan tenaga, serta tidak kondusif bagi pencapaian Taoisme. Penganut Tao Qianliu adalah pelajaran dari masa lalu. Dia meniru metode ini, tetapi pada akhirnya dia gagal menggabungkan Tao dan akhirnya mati. Dia berhenti dan berkata dengan sedikit emosi dalam nadanya, meskipun saya sangat kuat dan mendambakan ilmu pedang yang terpadu, saya menyesal karena sulit untuk mencapainya. Dewa Tao Liu Ying sendiri mendarat di tanah, dan tekanan tak terlihat langsung menyelimuti seluruh tempat. Dia tidak segera mengambil tindakan, tetapi menekan kultivasinya ke tingkat yang mirip dengan Luyun. Nak, ayo bergerak, teriak Liu Yingdao Shen sambil mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan cahaya pedang memancar seperti bima sakti, langsung mengelilingi Luyun. Inilah dunia pedang, perwujudan ilmu pedang tingkat 6. Lingkungan sekitar Luyun dipenuhi dengan cahaya pedang yang sepertinya menyerang dengan seluruh kekuatannya, begitu padat sehingga tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ini bukanlah serangan sungguhan, tapi ilusi yang diubah oleh Liu Yingdao Shen menggunakan domain ilmu pedangnya sendiri. Luyun tahu bahwa ini adalah kesempatan belajar yang langka, jadi dia tidak panik. Sebaliknya, dia membenamkan dirinya di dalamnya dan memahaminya dengan cermat. Dia pernah memasuki dunia asli ilmu pedang dan menerima warisan dari Master Jiuxuan. Menghadapi bayangan pedang yang luar biasa ini, Luyun dengan cepat beradaptasi dengan ritme dunia pedang, mengayunkan pedang panjangnya di tangannya, dan mulai bertarung melawan bayangan pedang. Ini menarik, mata Liu Yingdao Shen bersinar karena kekaguman. Bakat ilmu pedang anak ini lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Liu Li Xingjun Xuanji awalnya merasa kasihan dengan metode kultivasi Luyun, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa tidak mengubah pendapatnya setelah melihat bahwa Luyun mampu mengatasi dunia pedang Dewa Tao Liu Ying dengan mudah, dan bahkan menunjukkan pingsan, tanda-tanda kemajuan. Anak ini telah mengumpulkan banyak pengalaman dan masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Xuanji berkata dengan lembut, bahkan jika sulit untuk menembus Dewa Tao, jika kamu mencapai level terkuat, kamu masih memiliki kekuatan tempur yang besar. Dia menoleh untuk melihat ke arah pendeta Tao Liu Ying, dengan sedikit nada nasihat dalam nadanya, Liu Ying, anak ini adalah pemuda yang baik, tolong beri dia bimbingan. Dewa Tao Liu Ying mengangguk sedikit, dia juga mengenali bakat Luyun. Luyun terus memperoleh wawasan di dunia pedang. Dia memahami bahwa jika dia ingin berlatih ilmu pedang terpadu, dia harus melatih semua ilmu pedang sampai ke tingkat surga, dan kemudian dia akhirnya bisa menjadi Dewa Tao. Saat ini, dia telah melatih beberapa keterampilan pedang hingga domain Dao berjarak 7 atau 8.000 mil jauhnya, tetapi semakin jauh dia melangkah, semakin sulit untuk meningkatkannya. Tampilan ilmu pedang Liu Yingdao Shen setara dengan menunjukkan arah untuknya, yang dapat membantunya dengan cepat mempraktikkan ilmu pedang yang relevan hingga kesempurnaan, dan kemudian mencapai tingkat pedang surgawi.
Di luar pengadilan, Liu Xingjun, Liu Yingtao, dan Mingze Tao semuanya kagum dengan penampilan Lu Yun. Ziluo dan junior lainnya bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Saudari junior Ziluo, bukankah kamu mengatakan bahwa anak ini rentan? Moko memandang Ziluo dengan setengah tersenyum, dengan nada mengejek di nadanya. Wajah Ziluo menjadi merah dan putih, dia tidak menyangka kekuatan Lu Yun begitu kuat, jauh melampaui rata-rata pembangkit tenaga listrik ekstrim. Latihan pedang anak ini agak aneh. Ziluo berbisik, di bawah Dewa Tao, aku khawatir hanya kakak laki-laki yang bisa mengalahkannya. Murid lain juga mengangguk mengakui kekuatan Moko. Kekuatan kakak tertua tidak dapat diduga. Dia pernah bertarung sengit dengan Dewa Tao yang baru dipromosikan dan tidak ketinggalan sama sekali. Salah satu murid berkata, jika kakak senior tidak begitu rendah hati, saya pasti sudah diperlakukan seperti Dewa Tao sejak lama. Moko menyilangkan tangannya dengan senyuman jenaka di bibirnya. Anak ini cukup menarik, matanya tertuju pada proyeksi dunia pedang yang perlahan menghilang, dan nadanya agak serius, jika bukan karena pembudidaya pedang, saya mungkin bisa mengalahkannya. Adik-adik di sekitarnya menahan nafas dan tidak berani berbicara. Mereka mengetahui kekuatan kakak senior Moke dengan sangat baik, bahkan dia mengomentarinya. Namun, dia adalah seorang pendekar pedang, dan dia juga orang yang aneh. Moko melanjutkan, anak ini sebenarnya dapat memblokir inkarnasi Dewa Tao Liu Ying dan dunia pedangnya sendiri. Meskipun dia sedikit malu, ini adalah tekanan ilmu pedang di tingkat Dewa Tao. Moko mendecakkan lidahnya dan kagum, ketahanan ini, cek-cek, luar biasa. Dia berhenti sejenak, menatap ke arah adik-adik junior yang kebingungan di sekitarnya, dan menjelaskan, jalan yang diambil anak laki-laki ini agak mirip dengan ilmu pedang terpadu. Ilmu pedang yang dia praktikkan banyak dan rumit, yang mengarah pada pertahanannya yang sangat komprehensif. Saya pikir, untuk mengalahkannya, temukan kekurangan dalam ilmu pedangnya, atau tekan dia dengan kekuatan absolut. Moko melirik ke arah Ziluo dan setengah tersenyum, adik Ziluo, apa yang kamu katakan tentang dia sebelumnya? Dia rentan, sekarang sepertinya, siapa yang rentan? Wajah Ziluo memerah dan dia menggigit bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Murid lainnya juga menundukkan kepala, dan pandangan mereka terhadap Lu Yun diam-diam berubah. Apalagi, tambah Moko, jika senjata anak ini ditingkatkan lagi, peluangku untuk menang melawannya mungkin akan semakin rendah. Kalimat ini semakin mengejutkan semua orang. Saudara Moke, yang dapat bersaing dengan Dewa Tao yang baru dipromosikan tanpa ketinggalan, begitu takut pada Lu Yun. Pada saat yang sama, Tuan Kuntong begitu gembira hingga janggutnya bergetar. Aku telah hidup begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya aku melihat pendekar pedang monster yang jenius. Dia awalnya hanya memiliki konsep tingkat tinggi yang samar-samar tentang kekuatan Lu Yun, tapi sekarang dia memiliki pemahaman yang jelas setelah menyaksikan Lu Yun bertarung dengan Dewa Tao Tahu. Penguasa Pulau Yuan Kun di sebelahnya juga memiliki wajah yang bersemangat. Dia menyeka keringat di dahinya dan berpikir dalam hati, untungnya, aku membawa anak ini masuk. Kupikir dia yang terbaik, tapi sekarang sepertinya dia yang terkuat, kekuatan tempur. Itu benar, jika Anda melewatkan ini, akan sangat terlambat untuk menyesal di kemudian hari. Di dunia pedang, tekanan Kendo Liu Yingtao menghantam Lu Yun gelombang demi gelombang seperti air pasang. Meskipun Lu Yun telah menguasai banyak jenis ilmu pedang, di lautan ilmu pedang yang tak terbatas ini, kekuatan telekinesisnya menghabiskan banyak sekali, dan dia secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Laju kemajuannya juga perlahan melambat dan akhirnya stagnan. Ia tahu bahwa hasil panen ini cukup untuk dicerna dan diserapnya dalam waktu yang lama. Liu Yingtao sepertinya menyadari keadaan Lu Yun, dan perlahan-lahan mengambil kembali dunia pedang. Sosok Lu Yun muncul kembali di depan semua orang, wajahnya pucat, sosoknya bergoyang, dan dia tampak kelelahan. Tapi kesadaran bertarung yang terpancar di matanya lebih cerah dari sebelumnya. Terima kasih kepada Dewa Tao atas bimbingan Anda. Lu Yun Qiang menopang tubuhnya dan membungkuk penuh terima kasih kepada Dewa Tao Liu Ying. Pertempuran hari ini lebih baik daripada kerja keras generasi muda ini selama beberapa dekade. Lu Yun mengerutkan kening, dengan sedikit nada malu di nadanya. Sejujurnya, sumpah takdir ini bertentangan dengan sumpah lain yang dibuat junior ini sebelumnya. Junior ini harus pergi ke Dahong Jiantian. Dia berhenti sejenak dan diam-diam mengamati reaksi ketiga Dewa Tao, berharap mendapatkan informasi tentang Dahong Jiantian dari mulut mereka dan menyelamatkan dirinya dari kesulitan mencari. Pendeta Tao Liu Ying mengelus janggutnya dan mengulanginya dengan sedikit kebingungan, Dahong Jiantian. Saya telah bepergian di wilayah Suantian selama puluhan ribu tahun, tetapi saya belum pernah mendengar tentang tempat ini. Pendeta Tao Mingze di samping juga menggelengkan kepalanya, meskipun saya belum tinggal di alam Suantian selama saudara Liu Ying, saya telah membaca banyak buku kuno dan menghubungi banyak sekte tersembunyi, tetapi saya tidak memiliki kesan tentang Dahong Jiantian. Dia menatap Lu Yun dengan sedikit pertanyaan di matanya, mungkinkah Dahong Jiantian ini bukan kekuatan dari domain Suantian? Liu Xingjun Xuanji mengalihkan pandangan indahnya sedikit dan berkata, saya telah mengunjungi beberapa alam kekacauan di sekitar wilayah Suantian, tetapi saya belum pernah mendengar tentang tempat ini. Mungkin tempat ini sangat jauh dari wilayah Suantian, dia sepertinya memahami kesulitan Lu Yun. Hati Lu Yun mencelos, tampaknya Dahong Jiantian lebih sulit ditemukan daripada yang dia kira. Ketiga Dewa Tao sangat berpengetahuan, dan bahkan mereka belum pernah mendengarnya. Perjalanan pencarian ini mungkin sangat sulit. Dia menekan kekecewaan di hatinya dan mengangguk dengan tenang. Melihat ekspresi sedih Lu Yun, Xuanji berkata dengan lembut, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Saya akan memberitahu teman-teman Tao lainnya tentang masalah ini.
Mungkin mereka mengetahui sesuatu. Adapun sumpah takdir, kita bisa melakukan sedikit modifikasi. Dia melambaikan tangan kosongnya dengan ringan, dan isi sumpah pada plakat giok pun berubah. Persyaratan pengikatan yang awalnya ketat menjadi jauh lebih longgar, dan bahkan menambahkan sebuah artikel, jika Lu Yun menerobos ke ranah Taoisme di masa depan, maka hubungan antara kedua pihak akan berubah dari bawahan menjadi sekutu. Lu Yun diam-diam bahagia. Liu Li Xingjun ini sangat murah hati. Dia tidak hanya membantunya mendapatkan informasi, tetapi dia juga mengubah sumpah hidupnya. Tanpa ragu, dia menggigit ujung jarinya dan menjatuhkan setetes darah ke tablet giok. Medali giok bersinar dan menyatu ke dalam tubuh Lu Yun, dan sumpah takdir secara resmi mulai berlaku. Mulai hari ini, kamu adalah anggota tentara Liu Li. Xuanji tersenyum cerah, seperti 100 bunga bermekaran, yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Yuan Kun, ajaklah Lu Yun untuk menerima hadiah dari Jenderal Liu Li. Dia menoleh untuk melihat Dewa Kuntong yang diam. Adapun kamu tidak perlu membuat sumpah hidup, kamu bisa menerima sumpah hidup, hadiah sesuai dengan standar Jingguang General Ken. Dia menatap Lu Yun dengan penuh arti, saya dapat melihat bahwa kalian berdua memiliki hubungan yang dekat. Lu Yun terkejut. Liu Li Xingjun memiliki penglihatan yang sangat baik sehingga dia bisa melihat hubungan antara dia dan Dewa Kuntong secara sekilas. Dia segera mengucapkan terima kasih dan mengikuti Yuan Kun kembali. Setelah keduanya pergi, Xuanji melihat ke arah Lu Yun lagi. Selain hadiah, Liu Li akan memiliki persediaan sumber daya tetap setiap tahun. Jika Anda ingin lebih banyak harta, Anda perlu memberikan kontribusi. Anda berada di sini untuk pertama kalinya, dan kamu ingin berada di Liu Li Star dulu. Berlatih sebentar, atau kamu ingin keluar dan bertarung? Junior bersedia keluar dan bertarung. Lu Yun menjawab tanpa ragu-ragu. Salah satu alasannya bergabung dengan Liu Li Star adalah untuk menggunakan kekuatan mereka untuk menghadapi Dewa Yinian, jadi tentu saja dia tidak akan memilih untuk berlatih secara tertutup. Selanjutnya, junior ini berharap mendapat kesempatan untuk bertarung dengan orang-orang dari Istana Teratai Darah. Oh, Xuanji mengangkat alisnya sedikit, apa masalah antara kamu dan pengadilan Dewa Teratai Darah? Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk tidak menyembunyikannya lagi. Junior ini memiliki dendam pribadi dengan Dewa Yinian dari pengadilan Dewa Teratai Darah. Nada suaranya tenang, tetapi dengan jejak niat membunuh yang sulit dilakukan menutupi. Xuanji merenung sejenak dan berkata perlahan, 1000 arus dunia kekacauan yang saya kuasai berbatasan dengan pengadilan suci Teratai Darah, dan selalu ada konflik. Ada lebih dari 400 pasukan tentara berkaca yang ditempatkan di sana sepanjang tahun. Jika Anda mau temukan peluang, kamu bisa pergi ke sana. Dia mengeluarkan token mengkilap dengan tulisan, Xuan, dan Sun, terukir di atasnya dan menyerahkannya kepada Lu Yun. Ini adalah perintah inspeksi. Sebagai inspektur yang saya kirim ke dunia kekacauan Qian Liu, Anda dapat menggunakan perintah ini untuk mengeluarkan perintah kepada tentara Liu Li setempat dan personel lain atas nama saya. Aku sudah tahu tentangmu. Aku akan menyembunyikan berita bahwa kamu bergabung dengan tentara Liu Li. Dengan cara ini, kamu bisa lebih dekat dengan Dewa Yinian dan menyelesaikan rencana balas dendammu. Raja Bintang Xuanji membuka bibir merahnya dengan ringan, suaranya seperti mutiara yang jatuh di piring, renyah dan manis. Namun, meskipun dunia kekacauan Qian Liu berperang dengan pengadilan suci Teratai Darah sepanjang tahun, kamu harus ingat untuk tidak bersikap sombong. Dia mengarahkan jari giok rampingnya ke kejauhan, seolah menembus lapisan ruang. Pengadilan Teratai Darah telah membentuk formasi darah jahat yang kuat di dunia kekacauan Qian Liu. Setelah diaktifkan, itu dapat langsung meningkatkan kekuatan tempur legiun. Terlebih lagi, dengan satu pemikiran, Tuhan Ilahi ada banyak budak tirani di bawah komandonya yang telah diubah menjadi boneka olehnya. Lu Yun merasa hangat di hatinya. Xuanji Xingjun telah membuat pengaturan yang bijaksana, dan jelas bahwa dia dengan tulus ingin membantunya. Rekomendasi awal Liu Yingtao dan sekarang bantuan murah hati Xuanji Xingjun membuatnya merasakan kehangatan karena dihargai. Ini mungkin terkait dengan bakatnya dalam ilmu pedang dan harapan besar yang mereka berikan padanya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih Xingjun atas nasihatmu. Junior ini pasti akan mengingatnya. Setelah meninggalkan istana Xuanji, Lu Yun memikirkan banyak hal di benaknya. Bergabung dengan tentara Liu Li tentu akan membawa imbalan yang besar, tetapi baginya, hal-hal asing ini jauh lebih penting daripada meningkatkan kekuatannya sendiri. Diagram aliran waktu yang dia kembangkan menghabiskan cairan Chaos Yuan dalam jumlah besar. Hadiah dari tentara Liu Li dan cairan Chaos Yuan yang kadang-kadang dia menangkan tidak dapat menopangnya untuk waktu yang lama dalam memahami pola Chaos Yuan. Selain persembahan tetap, jika ingin memperoleh lebih banyak sumber daya, Anda harus menyelesaikan berbagai tugas. Bertarung di medan perang tidak diragukan lagi merupakan cara tercepat untuk mendapatkan sumber daya. Trofi yang diperoleh dapat ditukarkan dengan Chaos Yuan Liquid untuk kebutuhan budidayanya. Terlebih lagi, dunia kekacauan Qian Liu adalah tanah harta karun yang diubah oleh kekuatan besar kuno setelah kematiannya, yang berisi materi surgawi dan harta duniawi yang tak terhitung jumlahnya. Baginya, ini juga merupakan peluang bagus untuk mendapatkan sumber daya. Xuanji Xingjun mengatur agar Yuan Kun membawa Lu Yun dan yang lainnya untuk menerima hadiah, dan bersiap untuk segera berangkat ke dunia kekacauan Qian Liu. Setelah mereka pergi, dia melihat ke arah Tao Mingze dan Tao Liuying di sampingnya dan bertanya, apa pendapat kalian berdua? Pendeta Tao Mingze mengelus janggutnya dan tersenyum dan berkata, putra ini memiliki bakat luar biasa dalam ilmu pedang dan kekuatan tempur yang sangat kuat. Dia bisa saja melamar untuk bergabung dengan Istana Xuantian, tetapi dia memilih Liu Li Star karena permusuhannya dengan Dewa Yinian. Sebagai sejauh yang kami tahu, ini benar-benar sebuah berkah besar.
Mengizinkannya menjadi inspektur tidak hanya akan memfasilitasi balas dendamnya, tetapi juga memungkinkan dia berkembang lebih cepat dalam pertempuran. Buang-buang waktu saja jika mempertahankannya di Liu Listar. Kilatan melintas di mata Xuan Ji Xingjun, terlebih lagi, jika kita diam-diam mengirimnya ke garis depan, kita juga bisa membuat kuil teratai darah lengah. Dewa Tao Liu Ying mengangguk sedikit, matanya penuh harapan, meskipun dia bukan Dewa Tao, kekuatan tempurnya cukup untuk mempengaruhi hasil pertempuran. Saya menantikan penampilannya. Selamat, teman kecil Lu Yun, karena telah menjadi Jenderal Liu Li, dan dihargai oleh Tuan Xing karena menjabat sebagai inspektur. Ini suatu kehormatan besar. Tuan Pulau Yuan Kun tersenyum dengan senyuman di wajahnya, dan nadanya penuh rasa iri. Hadiah Jenderal Liu Li sangat besar, dan ditambah dengan statusnya sebagai inspektur, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan datang untuk menyenangkan Anda di masa depan. Lu Yun tersenyum acuh tak acuh, sumber daya yang tidak dapat diubah menjadi kekuatan itu seperti sampah bagi saya. Keterampilan dan kekuatan magis yang saya latih memerlukan sumber daya dalam jumlah besar untuk mendukung semua aspek, menjadi kekuatan, dan kekuatan adalah rajanya. Dewa Kuntong di samping mengikuti Lu Yun dengan hormat, matanya penuh harapan akan imbalan. Baginya, sumber daya apapun sangat berharga. Saat mereka bertiga mengobrol dan tertawa, mereka tiba di rumah Liu Li Xingjun, rumah Xingjun. Ini adalah kota suci yang sangat besar, luasnya jutaan mil, dan beberapa kali lebih besar dari istana Kongming yang pernah dilihat Lu Yun sebelumnya. Setelah memasuki rumah Xingjun, dia melewati banyak istana dan paviliun dan sampai di alun-alun yang luas. Di tengah alun-alun, terdapat patung dewa berlapis kaca yang berdiri memancarkan cahaya terang. Cahaya dari patung kaca di alun-alun membuat Lu Yun sedikit menyipitkan matanya. Patung-patung ini tampak hidup, dengan pakaian berkibar-kibar, seolah-olah akan hidup kembali di saat berikutnya, namun mereka tidak dapat merasakan nafas kehidupan sedikitpun, malah ada keheningan yang aneh. Apa? Ini, Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dengan sedikit keraguan di nadanya. Wajah gemuk Tuan Pulau Yuan Kun dipenuhi dengan senyuman, dan dia menggosok tangannya dan menjelaskan, ini semua adalah Dewa Tao yang jatuh di bintang Liu Li. Pendeta Tao, Lu Yun dan Kuntong Shenzun berseru pada saat bersamaan. Di mata mereka, Dewa Tao hampir tak terkalahkan, bagaimana mereka bisa jatuh. Terlebih lagi, bukankah mayat Tao itu seharusnya memancarkan aura yang menakutkan? Patung-patung ini sangat tenang. Hei, kalian berdua tidak tahu apa-apa, Tuan Pulau Yuan Kun tersenyum misterius. Dewa-dewa Tao ini seperti ini karena mereka menggunakan kekuatan magis yang putus asa dari bintang mengkilap, gulungan giok mengkilap, dan mati bersama musuh. Gulungan giok mengkilap, Lu Yun mengerutkan kening, nama ini terdengar seperti batu giok dan batu. Benar, Tuan Pulau Yuan Kun mengangguk, dan nadanya menjadi serius, gulungan batu giok berlapis kaca ini adalah kekuatan magis tertinggi untuk tubuh dan roh sejati. Setelah digunakan, tubuh dewa secara bertahap akan berubah menjadi kaca, dan kekuatan tempur akan meningkat tajam, tetapi penggunaan yang berlebihan akan menimbulkan serangan balik, dan pada akhirnya seluruh orang, termasuk roh sejati, akan sepenuhnya berubah menjadi patung batu giok berlapis kaca. Dia menunjuk ke patung-patung itu, dengan nada penyesalan di nadanya, dewa-dewa Tao ini memilih untuk membakar diri mereka sendiri untuk melindungi bintang berkaca, dan mati bersama musuh. Lu Yun memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Sebelumnya, dia selalu percaya bahwa dewa Tao tidak terkalahkan dan abadi. Namun, sejak jatuhnya Master Jiuxuan hingga patung-patung kaca ini, kenyataan kejam terus memengaruhi kognisinya. Taoisme tidak benar-benar abadi. Dewa Suci Kuntong juga memperlihatkan ekspresi emosi di wajahnya. Dengan kekuatan dan identitasnya, dia belum pernah dapat mengakses informasi tingkat ini sebelumnya. Sekarang setelah saya melihat patung kaca ini dengan mata kepala sendiri, hati saya dipenuhi naik turun. Ternyata, Dewa Tao juga akan jatuh. Dia bergumam pada dirinya sendiri, nadanya penuh keinginan akan kekuasaan dan ketakutan akan kematian. Oke, jangan bicarakan ini lagi. Tuan Pulau Yuan Kun bertepuk tangan dan membawa mereka berdua kembali ke dunia nyata. Ayo kita ambil hadiahnya. Hadiah Jenderal Liu Li sangat murah hati. Dibawa kepemimpinan Tuan Pulau Yuan Kun, ketiganya datang ke rumah harta karun Liu Listar. Pintu rumah harta karun perlahan terbuka, dan aura kekacauan yang kuat masuk, menyegarkan dan menyegarkan. Sebagai jenderal berlapis kaca yang baru dipromosikan, Lu Yun menerima sepotong baju besi berlapis kaca berwarna yang setingkat dengan harta karun spiritual chaos terbaik. Baju besi ini penuh dengan kecemerlangan dan memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Bahkan serangan penuh dari Dewa Tao tidak dapat menghancurkannya. Lord Kuntong menerima sepotong baju besi berlapis emas. Meskipun tidak sekuat baju besi Lu Yun, itu masih merupakan harta karun yang langka. Selain harta karun, Liu Listar juga memberikan sejumlah besar keterampilan magis yang dapat dipilih Lu Yun. Lu Yun membaliknya dengan hati-hati, dan akhirnya matanya tertuju pada gulungan giok mengkilap. Kamu ingin memilih ini? Tuan Pulau Yuan Kun sedikit terkejut, ini adalah kekuatan magis yang putus asa. Yang terbaik adalah tidak menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Lu Yun tersenyum tipis, saya tidak ingin menggunakannya untuk melawan musuh, tapi saya ingin belajar dari misterinya dan memperbaiki kekurangan saya sendiri. Gulungan giok mengkilap dibagi menjadi 3 tingkatan, dengan kekuatan dan biaya meningkat selangkah demi selangkah. Dengan kekuatan dan status Lu Yun dan Kuntong Shenzun saat ini, mereka hanya dapat memperoleh 2 tingkat metode budidaya pertama. Gulungan batu giok berlapis kaca lengkap hanya dapat diperoleh dengan mencapai ranah Taoisme. Anak ini benar-benar tidak sederhana. Tuan Pulau Yuan Kun menghela nafas dalam hati.
Setelah menerima hadiah, Lu Yun berkata kepada pemilik pulau Yuan Kun, "Pemilik pulau, saya akan langsung pergi ke dunia kekacauan Qian Liu. Tolong bantu saya memberitahu Kapten Du Geng dan yang lainnya bahwa kita akan bertemu lagi ketika saya kembali." Sangat mendesak, Tuan Pulau Yuan Kun tertegun, "Tidak apa-apa, situasi di dunia kekacauan Qian Liu rumit, jadi kamu harus pergi dan kembali lebih awal." Lu Yun hanya mengemasi barang bawaannya, mendapatkan informasi rinci tentang Qian Liu Chaos World, dan berangkat bersama Dewa Kuntong. Qian Liu Chaos World adalah dunia kacau yang jauh lebih besar dari dunia Taechang. Penciptanya, Qian Liu Dao Master, adalah orang yang terkenal dan berkuasa bahkan di lautan kekacauan yang luas. Dikatakan bahwa Qian Liu Dao Master telah melampaui ranah Taoisme dan mencapai tingkat yang lebih luar biasa. Dunia kekacauan Qian Liu yang dia buka dulunya sangat makmur, dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, Tuan Qian Liu meninggal, dan dunia yang dia ciptakan juga runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Tempat jatuhnya Tuan Qian Liu telah menjadi reruntuhan rahasia. Konon di dalamnya terdapat kekayaan yang dikumpulkan oleh Tuan Qian Liu sepanjang hidupnya, serta kekuatan magis tertinggi yang ia kembangkan. Kekayaan orang kuat di tingkat Master Tao sungguh mencengangkan dan tak terbayangkan. Terlebih lagi, Master Qian Liu Dao pada dasarnya berhati-hati, dan telah menempatkan banyak batasan dan pertahanan yang ketat di wilayahnya, sehingga sulit bahkan bagi seorang Tao yang kuat untuk menerobos dengan mudah. Setelah kematian Tuan Qian Liu, reruntuhan ini menjadi surga bagi banyak petualang. Banyak orang berkumpul di sini satu demi satu, berharap menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh Guru Qian Liu dan mencapai langit dalam satu langkah. Ada banyak ahli tingkat Tao di antara mereka, dan bahkan ada dewa dan iblis chaos yang beroperasi di pinggiran, mendambakan potongan lemak ini. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah dikuburkan di sini, dan tulang serta relik mereka telah menjadi bagian dari reruntuhan, menarik perhatian yang lebih serakah. Liu Lixing awalnya ingin memonopoli tanah harta karun ini, namun akhirnya memutuskan untuk membukanya ke dunia luar dan mengenakan biaya masuk sebesar 1 liter Chaos Essence Liquid per orang. Dengan penghasilan tersebut, Liu Lixing juga menghasilkan banyak uang. Di pintu masuk Qian Liu Chaos World, 3 penjaga dari Glaze Star sedang mengobrol dengan bosan. Seorang jenderal berambut putih dengan rambut pirang sedang mencabut giginya dengan kukunya. Sambil memetik, dia berkata, "Saya tidak tahu orang seperti apa inspektur baru ini. Saya harap dia tidak menjadi master yang sulit." Seorang wanita cantik berbaju hijau di sebelahnya, bernama Lu Liu, menutup mulutnya dan terkekeh, "Saudara Jing Wang, jangan terlalu khawatir. Pekerjaan kita sangat menguntungkan, meskipun inspekturnya sulit untuk dilayani, dia tetap harus menerimanya, manfaat kita." Pria parubaya berjubah hijau lainnya, bernama Chang Yan, juga mengangguk dan berkata setuju, "Saudari Lu Liu benar, selama kita memberikan manfaat yang cukup, saya jamin Tuan Inspektur ini akan lebih dekat daripada ibunya." Mereka bertiga sedang asyik berbincang, tiba-tiba terdengar suara pecah di udara di kejauhan. Saya melihat 2 lampu pedang, melesat melintasi langit seperti bintang jatuh, dan tiba di dekat pintu masuk dalam sekejap mata. Siapa itu? Jenderal emas berambut putih itu segera menjadi waspada dan berteriak keras. Cahaya pedang menyebar, memperlihatkan sosok Lu Yun dan Tuan Kuntong. Lu Yun memegang tanda di tangannya dan berkata dengan tenang, "Inspektur Liu Lixing, Lu Yun." "Inspektur, Inspektur." Mereka bertiga ketakutan dan segera berlutut untuk memberi hormat. Lu Yun memandang mereka bertiga dan berkata dengan tenang, "Ini Tuan Kuntong, temanku. Saya telah bertemu dengan Tuhan Allah." Mereka bertiga memberi hormat lagi, merasa semakin tidak nyaman di hati mereka. Sekilas mereka mengenali Lu Yun. Bagaimanapun, Lu Yun dan Kuntong Shenzun baru saja membuat gebrakan besar di Liu Star, dan sulit untuk tidak mengenali mereka. "Siapa namamu?" Lu Yun bertanya. Lu Liu dengan cepat menjawab, "Membalas tuanmu. Nama budak itu adalah Lu Liu, dan dia bertanggung jawab atas pendaftaran dan biaya. Ini saudara Jing Wang, yang bertanggung jawab menjaga ketertiban. Ini adalah saudara Chang Yan, yang bertanggung jawab untuk berpatroli dan menjaga." Petik 2. "Baiklah," Lu Yun mengangguk, "saya telah menerima keputusan dari Liu Star. Saya akan bertanggung jawab penuh atas semua urusan di sini mulai sekarang." "Ya, Tuan," jawab mereka bertiga serempak. Lu Yun berhenti sejenak dan berkata, "Saya punya 2 tugas dalam perjalanan ini. Yang pertama adalah mengawasi Anda para manajer dan mencegah korupsi. Yang lainnya adalah berpatroli di dunia kekacauan Qian Liu dan menangani mereka yang membuat masalah." Ketiga orang itu mengangguk setuju, tapi diam-diam mengeluh di dalam hati mereka. Tampaknya inspektur baru ini bukanlah orang yang mudah dibodohi. Ngomong-ngomong, Lu Yun tiba-tiba berkata, "Aku tidak ingin mengungkapkan identitasku selama perjalanan ini, jadi panggil saja aku Master Pedang Feng Chen." "Ya, Master Pedang Feng Chen." Ketiga orang itu dengan cepat mengubah kata-kata mereka. Lu Yun mengangguk dan berkata, "Bawa aku ke tempatmu." "Ya, Tuan." Lu Liu segera berdiri, memimpin Lu Yun dan Dewa Kuntong, dan terbang menuju bintang besar di dekatnya.